Nah, saya maunya di beberapa pertemuan ini adalah coba kalian restart lagi pemahaman kalian tentang geometri. Jangan pakai apa yang kalian sudah ketahui sebelumnya gitu ya. Jadi kita hanya pakai fakta-fakta yang ada di slide ini untuk mengerjakan soal-soal yang sebelumnya. Nah, itu jadi lebih apa ya? Challenge ya. Ya menantang gitu ya bagi saya. Nanti kita coba lihat. Nah, ini kan udah jelas kalau pakai ini, tapi kalau pakai ini nah akan jadi kayak gitu. Coba kita lihat ya. Fakta pertama yang harus kita percayai adalah jika ada dua titik, pasti hanya ada satu garis yang melewati keduanya. Sudah jelas banget ya. Jadi ada dua titik di sini. Ya jelas ada satu garis yang melewatinya. Ya ini. Gak mungkin ada garis lain kan? Coba gambar garisnya gimana kalau ada garis lain gitu kan? Ya gitu aja. Garis lengkung nggak termasuk, Kak? Nah, kalau garis lengkung kita sebutnya bukan garis ya. Kita sebutnya dia sebagai mungkin saya tahu. Ini garis terus mungkin nah, kalau yang begini nah kayak gini belok-belok itu namanya kurva gitu. Jadi kita bedain di situ. Garis itu ya murni lurus, kalau kurva itu bebas, terserah dia lingkaran, ya parabola, ya macam-macam. Terus apa lagi ya ini? Lanjut, jika ada satu titik dan satu garis, maka hanya ada satu garis yang melewati titik tersebut. Misalkan ada satu titik di sini, satu garis. Nah, katanya apa? Hanya ada satu garis yang sejajar yang melewati titik ini. Yang sejajar berarti kira-kira sejajar. Ya ini. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau ada garis lain yang kayak gini, ada garis lain yang kayak gini, itu ini jadi nggak sejajar. Jadi ini tidak sejajar. Nah, itu fakta yang kedua. Kita udah dua, lalu yang ketiga adalah sudut yang berlawanan sama besarnya. Jadi di sini saya crop gambarnya ini 1 sama 2 sama. Jadi di sini sudut 1 sama dengan sudut 2. Nah, yang ini nggak perlu ini ya. Kita udah sangat, itu juga bukan ini, maksudnya bukan teorema gitu ya. Itu juga sebuah pengetahuan fakta yang udah lebih jelas daripada fakta yang ini adalah kalau jumlah dalam satu garis lurus derajat. Itu fakta yang sudah lebih tua daripada fakta ini. Kita punya sudut 2 tambah sudut 3 itu sama dengan 180 derajat. Atau sudut 1 tambah sudut 3 sama aja. Karena sudut 1 sama dengan sudut 2, sudut yang berlawanan. Lawanan atau bertolak belakang ya bahasanya. Saya juga lupa ingat. Nah, ini ada 3 itu, atau bisa dihitung 4 lah ya, kalau ditambah yang itu tadi, jumlah sudut dalam satu garis lurus adalah 180 derajat. Next. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ini ya, langsung dipotong aja. Nah, ini fakta yang keempat. Pada segitiga sama kaki, sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi ini sama yang ini, dia sama. Kalau ini besarnya X, yang ini juga X. Kalau dia sama kaki. Kebalikannya juga berlaku. Kebalikannya, kalau saya punya segitiga, lalu sudutnya ternyata sama, ini sama dengan ini. Ya, berarti ini sisinya sama dengan ini. A adalah pada setiap segitiga berlaku pertunjukan tidak sama segitiga. Bilang apa? Misalkan ini kita punya segitiga barang, ini sisinya A, ini B, ini C. Nah, biasanya kalau disebut kayak gini, ini tuh berarti sudutnya A karena ada hadapan nih, yang ini B, yang ini C gitu ya. Dan di sini kita punya rumus bahwa sisi terpanjangnya selalu kurang dari dua sisi yang lain. Atau dalam bahasa lain bisa saya tulis, setiap penjumlahan dua sisi itu lebih besar dari sisi yang lain. Jadi A plus B lebih besar dari C, A plus C lebih besar dari B, dan B plus C lebih besar dari A. Nah, kira-kira kayak gitu.
itu ketidaksamaan segitiga. Gimana kalau ya nggak jadi deh ya. Gimana kalau A plus B-nya kurang dari C? Kira-kira apa yang terjadi kalau A plus B kurang dari C? Nggak jadi segitiga, nggak bertemu ya. Betul, nggak jadi segitiga. Misalkan ini C-nya, kalau kurang berarti nggak nyampe. Ini aja nggak nyampe dia. Ini A, ini B, ini dia nggak bisa ketemu. Oke, next ya. Yang keenam adalah jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka yang akan terjadi, nah ini aku lupa nih bahasa Indonesianya apa ya? Sudut dalam berseberangan. Nah, kalau ini aku masih ingat nih, sudut dalam berseberangan. Ini sudut dalam berseberangan. Nah, yang ini sudut dalam berlawanan. Iya nggak sih? Iya kayaknya. Yang pertama saya lupa, ada yang inget nggak waktu SMP dulu? Sejajar. Apa? Sudut searah, bukan? Sejajar bukan sih? Lupa aku. Apa? Sejajar. Bukan deh kayaknya. Lupa Sony. Oh, searah ya? Luar searah. Lupa banget sudut searah ya. Luar searah atau searah? Ya udah, pokoknya intinya gini aja. Intinya 1 sama 2 di gambar yang pertama dia sama. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 2 di gambar yang pertama. Di gambar yang kedua, tentu kalau dia kan jadi berseberangan kan antara ini sama ini sama ini jadi berseberangan. Berseberangan apa tadi saya berbahasanya? Bertolak belakang. Bertolak belakang gitu ya. Ini sama ini jadi bertolak belakang, berarti sudutnya ya sama juga ya. Ini sudut 1 juga sama dengan sudut 2. Gitu. Nah, buat yang ini dia beda. Ini sudut 1 sama sudut 1 tambah sudut 2 jadinya 180 derajat. Nah, jadi ada 3 bentuk sudut gitu ya. Oke, jadi sebenarnya yang kedua ini juga sudah merupakan turunan gitu ya. Yang kedua ini juga merupakan turunan dari yang sudut yang bertolak belakang. Apa lagi? Sudah kayaknya kita. Oh ya, kebalikannya juga berlaku ya. Kebalikannya juga berlaku. Kalau saya punya kayak gini, garis yang kita belum tahu dia sejajar atau enggak, lalu kita potong oleh suatu garis, ternyata sudutnya sama. Yang ini misalkan 20 derajat, yang ini 20 derajat. Nah, kita bisa simpulkan bahwa garis A dan garis B ini sejajar, kayak gitu. Jadi kebalikannya juga berlaku. Kalau sejajar, maka mereka sudutnya sama. Kalau kalau sudutnya sama, berarti A dan B sejajar.